Nomor satu, Anda diminta untuk menerapkan strategi pembelajaran diferensiasi dalam penilaian akhir semester. Bagaimana Anda akan menilai siswa dengan berbagai tingkat kemampuan tanpa mengurangi standar akademis? A. Membuat soal ujian dengan tingkat kesulitan yang sama untuk semua siswa dan menilai berdasarkan hasil yang diperoleh. B. Menyusun berbagai jenis soal ujian yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa tetapi dengan standar nilai yang sama. C. Memberikan ujian tambahan untuk siswa yang lambat dan menurunkan standar nilai bagi mereka. D. Membuat soal ujian yang berbeda untuk setiap siswa berdasarkan kemampuan mereka masing-masing. E. Menggabungkan nilai proyek, ujian tertulis, dan penilaian proses belajar untuk menilai semua aspek kemampuan siswa. Jawaban yang paling tepat adalah E. Menggabungkan penilaian proyek, ujian tertulis, dan penilaian proses belajar untuk menilai semua aspek kemampuan siswa. Penjelasannya, penilaian beragam memungkinkan Anda untuk mengevaluasi siswa secara lebih holistik dengan mempertimbangkan tidak hanya hasil ujian tertulis, tetapi juga proses belajar dan keterampilan lain, seperti kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kerjasama. Proyek dapat memberi kesempatan bagi siswa yang lebih cepat untuk menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam, sementara siswa yang membutuhkan lebih banyak waktu dapat menunjukkan pemahaman mereka melalui cara lain yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Penilaian proses belajar memungkinkan Anda untuk melihat kemajuan individu dari setiap siswa, memberikan penghargaan terhadap usaha, perbaikan, dan partisipasi aktif selama semester. Dengan strategi ini, Anda dapat menjaga standar akademis yang sama, tetapi memberikan kesempatan yang lebih luas bagi semua siswa untuk menunjukkan kemampuan mereka, terlepas dari kecepatan atau tingkat pemahaman awal mereka. Pendekatan ini mendukung prinsip pembelajaran diferensiasi dengan tetap memastikan evaluasi yang adil dan komprehensif bagi semua siswa. Jadi kunci jawaban nomor satu adalah E. Menggabungkan penilaian proyek, ujian tertulis, dan penilaian proses belajar untuk menilai semua aspek kemampuan siswa. 2. Anda mengajar kelas siswa yang memiliki variasi latar belakang sosial ekonomi. Beberapa siswa memiliki akses penuh ke sumber daya pendidikan di rumah, sementara yang lain tidak. Bagaimana Anda menerapkan pembelajaran diferensiasi agar semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk belajar? A. Memberikan tugas yang lebih sulit kepada siswa yang memiliki akses ke sumber daya lebih banyak. B. Membuat materi yang bisa diakses baik di sekolah maupun di rumah, serta memberikan dukungan ekstra di kelas bagi yang membutuhkan. C. Menyediakan semua sumber daya secara online dan meminta siswa untuk mengaksesnya di rumah. D. Mengabaikan perbedaan ini dan mengajar semua siswa dengan cara yang sama. E. Membatasi penggunaan sumber daya bagi siswa yang lebih mampu agar lebih adil bagi semua. Jawaban yang paling tepat adalah B. Membuat materi yang bisa diakses baik di sekolah maupun di rumah, serta memberikan dukungan ekstra di kelas bagi yang membutuhkan. Penjelasannya, pembelajaran diferensiasi dalam konteks variasi latar belakang sosial ekonomi harus memastikan bahwa semua siswa memiliki akses yang sama terhadap materi pelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Dengan menyediakan materi yang bisa diakses di sekolah, siswa yang tidak memiliki sumber daya di rumah tetap dapat belajar dengan efisien, efektif. Sementara itu, dukungan ekstra di kelas bagi siswa yang memerlukan bimbingan memastikan mereka tetap mendapat perhatian yang cukup tanpa merasa tertinggal. Pendekatan ini tidak hanya menciptakan kesetaraan akses terhadap materi, tetapi juga mendorong siswa yang memiliki akses lebih banyak untuk tetap bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri tanpa mengorbankan siswa lain. 4. Ini memungkinkan semua siswa untuk berpartisipasi secara aktif dan memperoleh pengalaman belajar setara meskipun ada beberapa dalam sumber daya yang tidak tersedia di rumah. Jadi jawaban nomor 2 adalah B. Membuat materi yang bisa diakses baik di sekolah maupun di rumah, serta memberikan dukungan ekstra di kelas bagi yang membutuhkan. Nomor 3. Seorang siswa di kelas Anda sangat tertarik dengan satu mata pelajaran tertentu, sementara yang lainnya kurang berminat. Anda ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi untuk memfasilitasi minat siswa tersebut tanpa mengabaikan siswa lainnya. Apa yang akan Anda lakukan? A. Memberikan proyek individu kepada siswa tersebut yang lebih mendalam di bidang yang ia minati. B. Menyuruh siswa tersebut mengikuti pelajaran yang sama dengan yang lain dan menunggu giliran pelajaran favoritnya. C. Mengubah seluruh kurikulum agar lebih fokus pada mata pelajaran yang diminati siswa.
D. Mengabaikan minat khusus siswa tersebut dan fokus pada kurikulum yang ditetapkan. E. Meminta siswa tersebut membantu Anda mengajar teman-temannya dalam bidang yang diminati. Jawaban yang tepat adalah A. Memberikan proyek individu kepada siswa tersebut yang lebih mendalam di bidang yang ia minati. Penjelasannya, dengan memberikan proyek individu, Anda memungkinkan siswa yang tertarik untuk mengeksplorasi minatnya lebih dalam tanpa mengganggu alur pembelajaran siswa lainnya. Proyek ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan siswa, sehingga mereka dapat belajar dengan cara yang lebih relevan dan menarik bagi mereka. Dua, pendekatan ini juga memberikan kesempatan kepada siswa yang kurang berminat untuk melihat bagaimana topik yang diminati dapat berhubungan dengan pembelajaran mereka. Anda bisa memfasilitasi diskusi atau presentasi di mana siswa yang lebih berminat dapat membagikan pengetahuan mereka kepada teman-temannya, ciptakan suasana belajar yang lebih interaktif. Tiga, dengan cara ini Anda menghargai minat dan bakat siswa tanpa mengabaikan kebutuhan pendidikan siswa lainnya. Ini juga mendorong lingkungan belajar yang lebih inklusif, di mana semua siswa dapat terlibat dan termotivasi. Ini kunci jawaban nomor dua adalah A. Memberikan proyek individu kepada siswa tersebut yang lebih mendalam di bidang yang ia minati. Nomor tiga, jawabannya adalah A. Nomor 4, beberapa siswa di kelas Anda memerlukan dukungan lebih dalam memahami konsep-konsep dasar pelajaran, sementara yang lain sudah siap untuk tantangan yang lebih tinggi. Bagaimana Anda akan menyeimbangkan kebutuhan ini dalam satu kelas dengan pembelajaran diferensiasi? A. Menggunakan pembelajaran kelompok di mana siswa yang lebih cepat bisa membantu teman yang kesulitan. B. Menyediakan materi pelajaran yang lebih sederhana bagi siswa yang kesulitan, sementara yang lain mendapatkan materi yang lebih sulit. C. Fokus pada siswa yang lambat terlebih dahulu dan biarkan siswa yang cepat menunggu. D. Membagi kelas menjadi dua sesi, satu untuk siswa yang lebih cepat dan satu untuk siswa yang lambat. E. Memberikan tes lebih awal kepada siswa yang cepat dan remedial kepada siswa yang lebih lambat. Jawaban yang paling tepat adalah A. Menggunakan pembelajaran kelompok di mana siswa yang lebih cepat bisa membantu teman yang kesulitan. Penjelasannya, dengan menggunakan pembelajaran kelompok, Anda menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi antar siswa. Siswa yang lebih cepat dapat membantu teman-teman mereka yang kesulitan, sementara juga memperkuat pemahaman mereka sendiri melalui pengajaran. Dua strategi ini dapat Dua strategi ini tidak hanya meningkatkan pemahaman konsep dasar bagi siswa yang membutuhkan lebih banyak dukungan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada siswa yang lebih cepat untuk berlatih keterampilan interpersonal dan pedagogis. Ini mendorong rasa tanggung jawab dan empati di antara siswa. Selain itu, Anda masih dapat memberikan tugas atau tantangan tambahan untuk siswa yang lebih cepat dalam konteks berkelompok, sehingga mereka tidak merasa bosan dan tetap bertantang. Empat, pendekatan ini menciptakan suasana belajar yang inklusif dan kolaboratif, memastikan semua siswa terlibat dan mendapatkan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi kunci jawaban nomor 4 adalah A. Menggunakan pembelajaran kelompok di mana siswa yang lebih cepat membantu teman yang kesulitan. Nomor 5, dalam satu sesi diskusi kelompok, Anda memperhatikan bahwa beberapa siswa sangat dominan dan selalu menjadi pusat perhatian. Sementara yang lain enggan berbicara. Bagaimana Anda akan menggunakan prinsip diferensiasi untuk memastikan semua siswa terlibat dalam diskusi? A. Memberikan kesempatan berbicara secara bergantian sehingga setiap siswa mendapat waktu untuk berbicara. B. Membiarkan siswa yang dominan untuk memimpin diskusi karena mereka lebih percaya diri. C. Menyusun aturan diskusi yang lebih ketat dan memberikan poin tambahan bagi siswa yang lebih sering berbicara. D. Menggabungkan siswa yang lebih pendiam ke dalam kelompok yang lebih kecil agar mereka merasa lebih nyaman berbicara. E. Mengurangi waktu diskusi untuk mencegah siswa dominan menguasai percakapan. Jawaban yang paling tepat adalah A. Memberikan kesempatan berbicara secara bergantian sehingga setiap siswa dapat waktu untuk berbicara. Penjelasannya, dengan memberikan kesempatan berbicara secara bergantian, Anda menciptakan struktur yang jelas dalam diskusi. Setiap siswa memiliki waktu yang sama untuk menyampaikan pendapat dan ide mereka, sehingga mendorong partisipasi dari semua anggota kelompok. Dua pendekatan ini tidak hanya membantu siswa yang lebih pendiam untuk berbicara, tetapi juga mengurangi kemungkinan siswa yang dominan menguasai percakapan. Ini menciptakan suasana yang lebih inklusif dan menghargai kontribusi semua siswa. Tiga, selain itu, Anda dapat memperkenalkan teknik diskusi lainnya seperti think, pair, share.
di mana siswa terlebih dahulu berpikir tentang pernyataan, kemudian berdiskusi dalam pasangan sebelum berbagi dengan kelompok lebih besar. Ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan pemikiran mereka sebelum berbicara di depan kelas. Dengan cara ini, semua siswa terlibat dalam diskusi secara aktif dan merasa dihargai, menciptakan pengalaman belajar yang lebih menyeluruh dan kolaboratif. Jadi jawaban nomor 5 adalah A. Memberikan kesempatan berbicara secara bergantian sehingga setiap siswa mendapat waktu untuk berbicara.